Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang. Oke, di sesi kali ini kita akan langsung praktek ya. Kita akan bedah tuntas dua hal yang paling penting buat memulai skripsi. Pertama, gimana caranya nemuin celah penelitian atau research gap yang kuat. Dan kedua, gimana cara nurunin itu jadi instrumen penelitian yang pas. Anggap aja ini fondasi awal biar bangunan skripsi kalian nanti kokoh. Siap ya? Yuk kita mulai. Nah, ini dia. Pertanyaan yang paling sering saya dengar dan mungkin lagi kamu rasain banget sekarang. Ngadep laptop, buka halaman Word kosong, kursornya kedip-kedip, dan kepala kita ikutan kosong. Bingung, mau neliti apa ya? Rasanya tuh kayak semua topik udah pernah dibahas, udah diambil orang. Tenang, perasaan ini wajar banget kok. Dan tujuan kita hari ini adalah mengubah kebingungan itu jadi sebuah arah yang jelas. Dan kuncinya ada di sini. Research gap. Apaan sih tuh? Sederhananya, ini adalah sebuah ruang kosong yang belum dijawab atau belum diisi sama penelitian-penelitian sebelumnya. Bayangin aja kayak main puzzle, ada satu potongan yang hilang. Nah, skripsi kamu itulah yang bakal ngisi potongan yang hilang itu. Jadi, research gap ini adalah alasan ilmiah kenapa penelitian kamu itu penting dan, ya, perlu dilakukan. Tanpa ini, kita cuma ngulang-ngulang aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Sebenarnya, jenis-jenis research gap itu ada banyak banget. Ada 7, bahkan lebih. Tapi, untuk level skripsi S1, kita nggak perlu pusing sama semuanya. Kita akan fokus ke 3 jenis aja yang paling umum, paling praktis, dan yang paling gampang buat kamu jadikan argumen di bab 1 nanti. Yang pertama, namanya evidence gap, atau kesenjangan bukti. Gampangnya gini. Celah ini muncul kalau hasil-hasil penelitian sebelumnya itu saling berantem, nggak konsisten. Misalnya, penelitian si A bilang variabel X itu berpengaruh ke Y. Tapi penelitian si B bilang X itu nggak ada pengaruhnya sama sekali ke Y. Nah, hasil yang beda-beda inilah peluang emas buat kamu masuk dan meneliti lebih dalam. Terus, gimana cara nyarinya? Gampang dan sistematis banget. Pertama, kamu kumpulin dulu deh 3-5 jurnal terbaru yang topiknya mirip sama yang kamu minati. Kedua, jangan cuma dibaca, tapi bikin rangkuman kecil. Penelitian ini hasilnya apa? Positif, negatif, atau nggak signifikan? Ketiga, dan ini intinya, bandingkan semua hasil itu. Ada yang beda nggak? Kalau ada, nah, itu dia evidence gap kamu. Wah, ini contoh kalimatnya kalau nanti kamu tulis di latar belakang skripsi. Lihat deh polanya, enak banget. Sebutin temuan penelitian pertama, terus pakai kata sambung kayak namun atau sementara itu, sebutin temuan kedua yang beda. Dan di akhir tutup dengan kalimat saktinya. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya research depth. Udah deh, pola ini efektif banget buat meyakinkan dosen penguji. Oke, lanjut ke jenis kedua, population gap. Nah, ini bisa dibilang salah satu cara yang paling mudah, tapi tetap sangat valid untuk menemukan celah penelitian. Intinya simpel banget. Kamu melakukan penelitian di konteks atau kelompok populasi yang beda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Contohnya jelas banget di sini. Mungkin udah ada ribuan penelitian soal loyalitas pelanggan di perusahaan-perusahaan raksasa yang multinasional. Tapi, gimana dengan konteks UMKM? Atau lebih spesifik lagi deh, di coffee shop lokal yang lagi menjamur di kota kamu. Karakter bisnis dan pelanggannya kan beda banget ya. Nah, perbedaan konteks atau objek inilah yang jadi population gap kamu. Dan begini cara merangkai kalimatnya. Pertama, kamu tunjukin dulu apa yang udah banyak diteliti orang, misalnya di perusahaan besar. Terus, kamu tunjukin area mana yang masih jarang disentuh, yaitu coffee shop lokal. Nah, kalimat pamungkas, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan, itu jadi jembatan yang kokoh, yang menghubungkan apa yang sudah ada dengan kebaruan yang kamu tawarkan. Jenis yang ketiga, ini levelnya sedikit lebih menantang. Tapi kalau kamu bisa dapat ini, wah skripsi kamu bakal keren banget. Namanya knowledge gap, atau kesenjangan pengetahuan. Di sini, kamu bukan cuma ganti objek, tapi kamu coba ngasih kontribusi pengetahuan baru dengan menambahkan variabel baru yang belum pernah diteliti di model penelitian yang sudah ada. Gini deh contohnya, misalkan penelitian sebelumnya udah banyak banget ngebuktiin hubungan antara brand image ke purchase decision. Nah kamu datang dengan argumen, tunggu dulu, kayaknya di zaman sekarang ada faktor lain deh yang penting. Misalnya brand trust atau customer experience. Nah saat kamu menambahkan variabel baru ini ke dalam model yang ada, kamu sedang mengisi sebuah knowledge gap. Kamu memperluas model yang sudah ada. Oke, anggaplah kita semua udah berhasil nemuin research gap. Selamat!
itu udah setengah perjalanan. Tapi pertanyaan selanjutnya, terus gimana? Gimana caranya ide yang masih abstrak ini kita ubah jadi sesuatu yang konkret? Jadi kuesioner yang siap kita sebar ke responden. Yuk kita lihat jembatannya. Nah, ini alur berpikir yang wajib kamu pahami. Ini kayak peta jalan penelitian kuantitatif kamu. Dan nggak boleh kebolak-balik. Semuanya berawal dari research gap. Dari situ kita bisa nentuin variabel apa aja yang mau diteliti. Variabel ini kan masih abstrak ya, jadi kita pecah lagi jadi indikator yang lebih spesifik dan terukur. Nah, dari indikator inilah baru kita bisa bikin butir-butir pertanyaan di kuesioner. Semuanya nyambung secara logis. Jadi, instrumen penelitian itu apa sih? Ya gampangnya ini adalah alat yang kamu pakai buat ngumpulin data di lapangan. Bisa macam-macam, bisa tes, bisa pedoman wawancara. Tapi dalam konteks penelitian kita, riset pemasaran atau sosial yang kuantitatif, alat yang paling umum dan paling sering kita pakai adalah ya kuesioner. Yuk kita bikin lebih nyata. Misal, variabel kamu adalah kualitas layanan. Kata ini kan masih ngawang-ngawang ya. Apa sih maksudnya kualitas? Nah, tugas kita adalah memecahnya jadi indikator yang bisa diukur. Misalnya, kualitas layanan itu bisa diukur dari kecepatan pelayanan, keramahan karyawan, ketepatan pelayanan, sampai kemudahan transaksi. Nah, sekarang jadi jauh lebih jelas dan bisa diukur kan? Dan inilah langkah terakhirnya. Dari indikator yang tadi, lahirlah sebuah butir pertanyaan kuesioner. Lihat deh, indikator kecepatan pelayanan kita ubah jadi sebuah pernyataan. Pelayanan di toko ini diberikan dengan cepat. Nanti, responden tinggal milih aja tingkat setujunya. Pakai skala Likert, biasanya dari 1 sampai 5. Setiap indikator yang kamu punya, nanti akan diubah jadi satu atau beberapa pertanyaan seperti ini. Eits, tapi tunggu dulu. Bikin kuesioner itu satu hal. Tapi bikin kuesioner yang bagus, yang datanya itu valid, dan bisa dipercaya secara ilmiah, itu beda lagi ceritanya. Ada 2 pilar penting yang wajib hukumnya kita perhatikan sebelum kuesioner itu kita sebar luas. 2 pilar itu adalah validitas dan reliabilitas. Gampangnya gini deh, validitas itu ngomongin ketepatan. Ibarat timbangan, dia harus benar-benar ngukur berat, bukan malah ngukur tinggi badan. Artinya, kuesioner kamu tentang kualitas layanan harus beneran ngukur itu, bukan malah ngukur kepuasan. Nah, kalau reliabilitas, itu soal konsistensi. Timbangan yang bagus kalau dipakai nimbang orang yang sama berkali-kali, ya hasilnya harus stabil kan? Kuesioner juga gitu, harus konsisten. Oke, jadi mari kita rangkum poin-poin kunci dari sesi kita hari ini. Pertama, ingat, research gap itu adalah nyawa dan justifikasi ilmiah dari skripsi kamu. Kedua, buat S1 fokus aja dulu ke 3 jenis ini, evidence, population, atau knowledge gap. Ketiga, jangan pernah lupakan alur logisnya. Dari gap turun ke variabel, pecah jadi indikator, baru jadi instrumen. Dan yang terakhir, pastikan instrumen kamu lolos uji validitas dan reliabilitas. Kuasai 4 hal ini, saya jamin, separuh perjalanan skripsi kamu akan jauh lebih lancar. Nah, teorinya udah kita bahas, prakteknya juga udah kita lihat. Sekarang, bola ada di tangan kamu. Coba setelah ini buka laptop, cari beberapa jurnal dan mulai analisis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, aduh bingung mau neliti apa. Tapi, kira-kira research gap menarik apa ya yang bisa saya temukan hari ini? Selamat meneliti ya!